Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil saat teduh. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena Engkau akan mendengarkan firman-Nya yang kudus dan mulia itu. Amin. Dan siapkan dirimu untuk menjadi lahan bagi taburan kebenaran firman-Nya. Tuhan, kami siap. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami siap menerima benih-benih firman-Mu itu. Yang kami tahu itu akan tumbuh, besar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Urapi kami. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Amin, amin, amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang lapar dan haus dipuaskan. Dan kami semua akan pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Elia dan Elisa. Abuna pernah mengajar tentang perikop ini dalam perspektif mengejar urapan dan otoritas. Tapi hari ini kita akan belajar melihatnya dari perspektif yang lain, yang menjadi refleksi rohani bagi kehidupan kita bersama-sama. Kita akan membuka di dalam 2 Raja-Raja. Kita akan membaca perikop pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 1 ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kalau Anda membaca di situ kata menjelang itu artinya detik-detik. Elia dan Elisa tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ini kurang lebih sama ketika Tuhan Yesus akan datang nanti. Kita tidak akan pernah tahu kapan persisnya dia datang. Tapi hari-hari ini saya mau beritahu kepada kita semua bahwa kita sedang berada di dalam garis waktu yang kita definisikan sebagai menjelang. Itu bicara tentang sesuatu yang pasti. Artinya Elia pasti terangkat ke surga. Artinya Tuhan pasti datang untuk kedua kalinya. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Makanya penulis kitab Raja-Raja di sini menuliskan menjelang saatnya. Artinya sebentar lagi waktunya tiba. Elia memang diberitahu dan Elisa juga tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Ini adalah salah satu cara kematian yang sangat indah, saudara. Betul ya? Seindah-indahnya mati dengan tidur. Ada orang mati di dunia tidur nyenyak, tiba-tiba besok paginya ditemukan sudah meninggal. Dia tidak merasakan kesakitan dan sebagainya. Tapi ada yang jauh lebih indah. Cara Elia kembali kepada Tuhan. Orang meninggal dalam keyakinan Kristiani kan kembali kepada Tuhan. Betul saudara? Nah, cara Elia kembali kepada Tuhan itu indah. Lebih indah. Karena dia akan diangkat naik ke surga. Wow. Diangkat naik ke surga. Kalau kita mati, yang diangkat naik ke surga itu adalah roh kita. Tubuh kita ditinggal. Tapi Elia termasuk satu dari sedikit tokoh Alkitab yang bahkan tubuhnya ikut terangkat. Dan mereka akan menantikan pengalaman yang begitu supernatural itu. Wow. Abuna pernah datang ke tempat di mana pengangkatan ini terjadi. Itu adalah tanah lapang yang sangat luas. Tapi kita tidak bisa persis hadir di situs itu karena itu perbatasan antara kerajaan Yordania dengan negara Israel. Jadi banyak ranjau. Jadi kita hanya bisa melihatnya dari jauh. Berada di lapangan yang sama, itu lapangan yang luas saudara. Saya membayangkan tiba-tiba ada kereta dari timur datang dengan segala kemegahan dan pengalaman spektakuler itu. Elia terangkat. Ini pengalaman yang sangat indah saudara. Dan mereka tahu itu sesuatu yang pasti. Hanya tidak tahu kapan. Sehingga apa yang terjadi mereka bersiap-siap. Katakan bersiap-siap. Jadi sesungguhnya kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar menjalani hidup. Bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar dapat gaji, makan, lalu beli baju dan sebagainya. Tidak. Kita juga sebenarnya secara spiritual sedang bersiap. Contohnya coba lihat, lebih banyak kursi di tengah-tengah kita toh. Karena kita sedang bersiap, 2 minggu lagi kita akan HUT. Jadi kita tambahkan kursinya. Nanti minggu depan lebih banyak lagi kursi.
Kita lagi uji coba dulu nanti posisi-posisi kursi untuk prokes. Jangan kaget nanti masih ada direnggang-renggangkan lagi. Akan sedikit maju ke depan. Itu semua bicara tentang apa? Bersiap untuk sesuatu yang akan terjadi. Maka mari kita merenungkan bersama-sama. Sudahkah Anda siap? Saya senang sekali melihat Ina sudah bisa main drum di atas. Tapi jangan lihat sekarang. 1 bulan sebelumnya dia sudah latihan intensif. Terus bersiap. Karena dia tahu dan dia tidak pernah tahu kapan dia naik. Kapan dia boleh melayani di atas mimbar kita. Kalau hari ini dia sudah melayani. Itu karena dia sudah bersiap. Anda mengerti maksud Abuna? Bersiap itu penting. Mari kita mempersiapkan diri kita. Untuk sesuatu yang besar di mana Tuhan akan datang. Ini adalah gambaran tipologis mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi bukan hanya sekedar cerita sejarah Elisa mengikuti Elia. Dan yang namanya bersiap pasti ada tantangan. Lihat ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini penekanan yang sangat penting. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Elia sebenarnya sedang menguji muridnya ini. Seberapa dia konsisten mengikuti gurunya. Saudara, dalam hubungan itu selalu ada yang namanya ujian hubungan. Dan ujian hubungan itu konsistensi. Bukan pada awalnya kita menggebu-gebu, melayani. Bukan, saudara. Tapi pelayanan itu, ya, itu bukan seperti lari sprint 100 meter. Itu lari maraton. Itu salah satu contoh. Kehidupan kekristenan itu bukan seberapa cepat Anda. Tapi seberapa Anda bisa bertahan. Di dalam perlombaan lari itu dan akhirnya finish well. Sampai di garis akhir. Itu yang hendak Tuhan bicarakan kepada kita. Bunda banyak sekali melihat orang-orang yang awalnya menggebu-gebu, panas, luar biasa. Tapi akhirnya seiring dengan perjalanan waktu, dia drop. Kehilangan batang hidungnya, tidak jelas juntrungannya. Saudara, saya harus memberitahu kepada Anda, di tempat di mana Anda merasa panas, dan bisa menggebu-gebu di dalam rohmu, bertahanlah di sana. Tapi kalau tahu tempat itu mati, Anda menyerap nutrisi yang kering dan tidak ada apa-apa. Jangan bawa kepada saya doktrin-doktrin teologis dan berkata aku lahir dan dibaptis di sana. Itu nggak penting. Sebab itu cara orang untuk mendrive kehidupan rohanimu supaya Anda tetap berada di sana. Yang penting adalah Anda hidup. Pernah ada orang berkata kepada saya, Abuna saya izin keluar dari gereja. Oke, baik-baik. Saya tidak bisa berasa bertumbuh di sini. Oke, Abuna merilis kamu. Dan dia pergi. Dia pergi, suami istri, pergi. Dengan segala macam alasannya. Ya saya sebagai gembala harus bagaimana saudara? Anda tahu apa yang terjadi? Cerai. Semua hartanya hilang. Bukan berarti saya memiliki pembenaran dan berkata syukurin. Bukan. Di gereja yang baru mereka ternyata apa yang semula dilihat itu begitu. Ternyata mereka nggak bertumbuh. Waktu itu saya sempat menyalahkan pemimpin gerejanya yang baru. Kau memprovokasi dia untuk pindah ke tempat ini. Tapi giliran dia cerai kau lepas tangan. Giliran dia utangnya banyak kamu lepas tangan. Di tempat saya baik-baik. Itu sebabnya saya katakan saudara. Hubungan itu teruji. Amin, amin. Ketika nanti diuji bagaimana? Diuji dengan bergesekan. Dengan sesama pelayan misalnya. Diuji dengan bergesekan dengan orang lain. Diuji dengan daya tahan. Diuji. Seberapa Anda konsisten. Itu yang terlihat di dalam hubungan Elia dan Elisa. Bahkan Elisa sebagai bapak rohani berkata kepadanya. Jangan sampai saya mendengar nanti Adrian berkata, Abuna saya nggak hadir ke gereja karena rumah saya sekarang ada di Kudus. Misalnya contoh. Atau Giatri, rumahku jauh di Jakarta, Abuna udah capek aku pelayanan pulang pergi dari Jakarta ke Semarang. Itu ujian. Anda tahu apa yang menjadi ujian Abuna? Setiap minggu harus berkhotbah dan harus topik yang baru. Jemaat sekarang kan cerdas toh. Harus dapat pewahyuan yang baru. Itu ujian konsistensi.
kita harus lolos dalam ujian ini supaya kita bisa finish well. Jangan pikir mudah bagi Elisa untuk mendapatkan sesuatu dari Elia. Elia tahu bahwa anak ini perlu dilihat. Apakah dia benar-benar melekat di dalam panggilan itu atau tidak. Makanya dia berkata, kau tunggu di sini. Elisa berkata, tidak. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku mau pergi ke Betel. Ini sebenarnya simbol Betel. Betel itu Betel. Bet itu rumah. El Tuhan. Rumah Tuhan. Tempat di mana Tuhan memanifestasikan diri. Selain Silo, pusat ibadah orang Ibrani, orang Israel adalah Betel. Di sana mereka memiliki mezbah-mezbah korban. Untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah Israel. Aku akan pergi ke Betel. Aku mau cari Tuhan. Mau ikut. Kamu tidak perlu ikut. Elisa berkata, tidak, aku tidak boleh meninggalkan engkau. Aku tidak mau meninggalkan engkau. Aku harus selalu bersama-sama dengan engkau. Ini loh yang pernah Abu khotbahkan dulu. Kalau kamu memiliki satu passion di dalam dirimu, ya, sekalipun tantangannya berat, yang penting adalah passion itu tetap terwujud. Anda harus memelihara passion itu. Orang mau bilang apa terserah. Demi Tuhan yang hidup, bahkan bersumpah, saudara. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat ketiga, pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Saya tidak tahu kenapa tim LAI menerjemahkan itu rombongan nabi. Sebenarnya terjemahan aslinya adalah the sons of the prophets. Adalah anak-anak nabi. Elisa itu punya kantong-kantong sekolah nabi. Di kota-kota tertentu. Dia juga punya kantong sekolah nabi. Nah, anak-anak dari nabi-nabi yang sekolah di sana itu yang berdiri itu yang di dalam ayat 3 itu, the sons of the prophets. Pada waktu itu keluarlah anak-anak nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Rupanya berita pengangkatan Elia ini sudah terdengar. Dan dia pasti menyampaikan itu kepada sekolah nabinya. Aku akan meninggalkan engkau sebentar lagi. Lihat, ada orang-orang yang memang akan skeptik dalam pencarianmu akan Tuhan. Ada orang-orang yang akan skeptik dalam menilai hubunganmu yang berusaha engkau pertahankan, tapi orang-orang tertentu akan menggoncang hubungan itu dan berkata, apa gunanya kamu mengejar Elia? Dia manusia, sebentar lagi akan diangkat daripadamu. Apa gunanya? Ini adalah motif untuk mengganggu hubungan antara Elia dan Elisa. Sesungguhnya Elisa tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri Elia yang perlu dia dapatkan. Dan yang mana mau mendapat, dan Anda tahu yang mendapatkan itu akan membutuhkan tantangan. Dan bahkan dari orang-orang lain, the sons of the prophets itu adalah orang-orang dari lingkungan pelayanan yang sama. Hari ini siapa mereka itu? Orang-orang gereja. Ngapain kau ke sana? Buat apa kau ke sana? Di sini udah cukup. Dia lupa bahwa di sini mati dia. Tanahnya kering. Elisa tahu bahwa di dalam diri Elia ada tanah yang basah. Dan dia mau mengejar itu. Seberapa sering dalam kancah pelayanan Abuna mendengar pernyataan-pernyataan doktrinal. Hanya untuk memodifikasi pengertian dan pikiran kita. Supaya kita mengabaikan hubungan-hubungan yang justru jauh lebih penting bagi kita. Hanya yang tumbuh itu kita, saudara. Sebentar lagi Tuhanmu diambil daripadamu. Kau dapat apa? Dan itu orang-orang dari lingkungan terdekat. Bu Yuni itu harus naik motor kurang lebih berapa jam, Bu? 1 jam atau 2 jam dari rumah sekarang? Berapa? 45 menit. Kecepatan biasa atau kecepatan tinggi? Biasa. 45 menit. Rumah Ibu Yuni itu BSB ke atas lagi ya. Naik motor. Ada titik di mana kita akan lelah, saudara. Dan kalau kita lelah, ada orang-orang yang akan
seperti rohani datang kepadamu. Ngapain? Di sini di gereja ini kan lebih dekat. Ngapain ke situ? Ada. Jangan kaget, inilah dunia persilatan. Haleluya. Inilah dunia di mana ikan pun direbut. Abu sih santai aja ya. Setiap ikan yang masuk ke kolam di sini adalah pasti yang Tuhan kirim. Besok nggak ditanya kau gereja Sony apa gereja si B apa si C. Enggak ditanya. Yang penting di sini kita bertumbuh, dapat sesuatu, selesai. Mau terikat nggak terikat bukan urusan saya. Yang penting Anda bertumbuh, titik. Hidupmu benar. Jadi akan ada orang-orang yang memprovokasi itu. Apa jawab Elisa? Aku juga tahu. Diamlah. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau lalu sampai mereka di Yeriko. Kedua kali Elia meminta kepada Elisa. Panas ya. Elia meminta kepada Elisa, aku akan pergi tinggal di sini, tunggu di sini. Wah, apa kata Elisa kepadanya? Tidak. Dia mengulang jawaban yang sama, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena aku melihat, jadi kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Ibrani sebenarnya, aku melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu, jadi aku tidak akan meninggalkan itu. Lalu lihat ayat yang kelima. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Bukan rombongan nabi, the sons of the prophets. Kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku tahu, diamlah. Rupanya rombongan dari Betel ini tadi mengikuti mereka. Sebenarnya bukan dari kota Yeriko, tapi ngikut. Tujuannya mengintimidasi, terus ngikut. Mencoba mencari titik kelemahan. Ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Yang akan terus memprovokasimu dan tidak melepasmu sampai hubungan itu putus. Ngapain? Aku juga tahu, diamlah. Aku tahu, diamlah. Baru-baru ini Revo sharing dengan kami. Pak, teman saya ini. Dia satu-satunya siswa internasional yang tertinggal di dorm. Ya, tidak ada orang lain lagi, jadi satu gedung itu 9 lantai miliknya. Jadi dia puas-puas setiap sore video call. Sampai selesai, sampai baterai habis. Karena gak ada yang pakai internet. Bunda pernah cerita dia didatangi satpam toh karena lampu kamarnya menyala. Harusnya gelap. Lalu dia berkata, Pak, teman-teman saya ini pergi, ada yang pergi ke Brazil, ada yang kembali ke negaranya. Mencoba berkata kepada saya, yuk kita jalan-jalan. Daripada kamu tidur di sini, ayo jalan-jalan saudara. Anda tahu apa maksudnya ini? Ya, mencoba menggeser fokus. Saya berkata, nak, kamu beda dengan mereka. Kamu pergi ke sana dengan keajaiban, dengan pertolongan Tuhan, dengan iman orang satu gereja loh. Dengan bantuan orang satu gereja loh. Jangan sampai kamu gagal fokus. Akan ada yang memprovokasimu. Ayo kita jalan-jalan. Yang di Brazil itu. Ya, anak perempuan saudara. Cantik. Mau itu sudah antena Abuna udah tinggi tuh. Iya. Anak kontraktor. Dia dekat sama Revo. Dia berkata, ayo Revo kita pergi jalan-jalan. Aku ke Brazil, nanti habis itu kita pergi ke Turki sebelum kelas summer ya. Bukan, fall. Sebelum kelas fall dimulai. Ayo jalan-jalan. Saya berkata, enggak, nak, tidak. Akan ada orang yang mengganggu fokusmu. Ya, ingat kata Papa ya, kalau seseorang yang di sampingmu, juga Bunda selalu pernah ngomong kepada anak muda ya, kalau pacarmu mengganggu fokusmu, hanya ada satu kata, putus. Dan saya sudah kasih warning, tidak boleh membawa pulang istri orang non-Indonesia.
Pacaran nggak boleh Pak? Nggak boleh, nanti Batang Tresno, jalaran orang-orang sing liu. Nggak boleh. Jadi ada teman-teman dekatnya, sebenarnya mereka teman-teman dekat, satu Asia itu dekat. Jadi ada temannya dari Jepang, Korea, yang Cina, satu dekat. Karena orang-orang di sana itu, terutama orang Barat itu rasialis. Begitu melihat mata sipit, Revo itu jalan-jalan ke downtown, ya, semua neriakin dia, Cina, Cina. Gila kan? Akhirnya mereka membentuk kelompok Asia. Nah kelompok Asia itu, ini pergi ke sini, ini pergi ke sini. Kamu ngapain nak? Di dorm, bagus. Ngapain kamu? Mereka malah berkata, ngapain kamu belajar pagi-pagi, ini kan liburan. Ngapain kamu ke perpustakaan? Ya, tapi lihat hasilnya, beda kan? Dia ranking 1 di semester itu. Bahasa Ibrani udah jauh lebih jago. Yang lainnya temannya, kasih tahu dong Revo. Nah itu loh nak, saya bilang, itu loh nak. Akan ada pengalih perhatian. Akan ada pengalih perhatian. Dan dia tidak hanya datang sekali. Dia mengikutimu, mentrace-mu. Dan mencoba mengintimidasimu. Dan berkata, lari dari fokus ini ada fokus yang baru. Saya berkata, nak kamu di sana sekolah. Itu, kamu di sana sekolah, percayalah. Ya, percayalah, semua akan Tuhan sediakan bagimu di Indonesia nanti. Yang namanya anak-anak itu masih bisa goncang-goncang toh. Ya toh, Tuhan akan menyiapkan seseorang wanita yang terbaik di sampingmu. Yang support dalam pelayanan. Abun-abun itu ya, pengumuman sekalian, sederhana kok. Support melayani, titik. Itu toh, jangan nanti Revo khotbah di ACC. Maca di situ, lalu jangan, pelayanan ini butuh usus panjang. Anda mengerti maksudnya? Nggak boleh jadi sumbu pendek istri itu. Harus yang support. Mana cerita tentang Revo dan karena Abuna itu pengen punya cucu, saudara. Lalu mendekatlah rombongan nabi-nabi itu tadi, itu the sons of the prophets. Dan berkata mencoba mengintimidasi dia. Apa kata Elia, apa kata Elisa? Aku tahu, diamlah. Jadi yang begini-begini harus dihardik, saudara. Kalau nggak dihardik dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi. Ya. Berkatalah Elia kepadanya ayat 6. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Ini yang ketiga kalinya. Pertama Betel, kemudian Jericho, kemudian Sungai Yordan. Dan ini sebenarnya adalah tanda-tanda. Yordan itu adalah garis perbatasan alami antara kerajaan Israel dengan kerajaan lain. Kerajaan Yordania hari ini. Itu artinya udah keluar dari wilayah. Kamu harus di sini, tinggalkan aku. Tapi apa jawab Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu berjalanlah keduanya. Selalu berjalan berdua, berjalan bersama-sama. Itu namanya komitmen. Namanya ujian komitmen itu selalu ada loh saudara. Ya. Jangan sampai nanti putus cinta, tidak lagi ke gereja misalnya. Makanya Abuna melarang di gereja ini sesama remaja pacaran. Benar. Abuna melarang. Nanti putus cinta, dua-duanya saya bisa hilang. Bisa kehilangan dua-duanya. Kalau memang pacaran menghadap saya, lalu buat komitmen, nanti kalau ada apa-apa, jangan minggat dua-duanya. Apalagi nanti kalau orang tua cawe-cawe, repot. Udah kehilangan dua cowok cewek, hilangan orang tua cowok, hilangan orang tua cewek. Di luar ceritanya jelek-jelekin Abuna lagi. Kan repot. Makanya peraturan Abuna nggak boleh pacaran, sesama youth. Belum lagi nanti berantem, nggak mau melayani. Ya toh? Nggak mau melayani, kenapa? Aku lagi berantem, mau saat teduh dulu. Loh, kok pelayanan yang dikorbankan? Yang rugi siapa? Abuna. Nggak mau Abuna rugi. Jadi daripada rugi, mending nggak usah. Itu. Kalau mau pacaran, menghadap Abuna restui, panggil orang tuamu, kita doakan bahwa mereka berdua pacaran, resmi. Kalau ada apa-apa, nggak boleh begini-begini. Harus gitu. Repot nanti. Yuk dengerin ya, nggak boleh pacaran. Pacaran awas, saya jewer bener. Yang rugi Abuna, pelayanan nanti ya tuh. Nggak mau melayani lah, apalah. Kenapa lagi sakit hati.
Urusan hatimu sendiri kok gereja sing. Gereja yang rugi dan Tuhan dikorbankan. Padahal kita ngerayu-ngerayu Tuhan. Supaya Tuhan merestui. Jaile. Ya toh? Wah, haleluya. Bersama-sama Bunda? Lanjut atau stop? Lanjut, kita belajar bersama-sama. Jadi sampai di sini topiknya masih ujian. Lihat. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya di gereja kita itu, hubungan Abuna dengan Anda bukan hubungan gembala dan jemaat. Tapi hubungan bapak anak. Nih bapak ngamuk, anak bisa keluar rumah banting pintu bisa. Tapi balik-baliknya turunnya di mana? Balik rumah. Anak bisa jengkel enggak sama bapaknya? Aku cinta dia. Enggak boleh. Aku cinta dia. Banting pintu, pergi. Baliknya kemana? Rumah. Coba kalau jemaat. Enggak boleh. Emangnya kamu tuh yang punya gereja. Aku pindah gereja. Itu beda hubungan fathering dengan hubungan penggembalaan. Jadi wajar Abuna marah. Saya centil pantatmu. Ya toh. Saya jewer telingamu. Balik-balik sini kamu tetap anak saya. Itu penting saudara. Karena saya Abuna berhasil seperti ini karena pernah menjadi seorang anak dari seorang bapak rohani. Ketika Abuna terhubung dengan bapak rohani Abuna, pendeta Filipus almarhum, berbagai macam hal berusaha mematahkan hubungan itu. Ada yang berkata Sony tukang marah, tidak turut dan tidak tunduk dan taatlah, apalah. Tapi saya ketawa saja, itu kata orang. Nyatanya satu-satunya pengerja bertahan paling lama di gereja itu, di samping Om, adalah saya. Dan saya pun keluar dari samping Om karena dirilis oleh dia. Sony, lebih baik kamu merintis pelayananmu sendiri. Aku yang mendoakan kamu. Itulah sebabnya waktu peletakan batu pertama, peresmian gereja ini adalah Om. Yang nyekolahin saya Om. Yang nyekolahin saya ke Benihin di Singapura itu Om. Yang nyekolahin saya S2 Om. Yang nyuruh saya sekolah S3 DTH itu Om. Saya pikir kalau Om masih hidup dia biayain saya sekolah di Satya Wacana. Dan sekarang orang-orang yang jelek-jelekin saya gigi jari. Tetap seperti bajunya yang lama. Saya sementara Mona udah jadi baju baru. Dan saya terus terang kepada saudara, Abuni tahu. Mungkin kalau Abuna nggak kawin, 2 anak perempuan Om itu disuruh pilih. Mau pilih yang sulung atau yang bungsu. Karena saya submit. Dan hubungan itu teruji benar. Saya paling gak suka makan sayur saudara. Dulu. Jadi kalau makan siang nanti kan dipastori. Saya kepala kantornya. Tante sengaja menyembunyikan semua daging. Dan hanya menyediakan sayur. Saya lihat. Gak ada ikan. Terus tante sengaja teriak. Kantornya di lantai 2. Teriak dari bawah. Sony makan! Waduh. Ya tante sebentar. Tunggu 5 menit 10 menit. Sony makan. Satu-satunya manggil saya Sony itu ya tante. Saya makan ke bawah. Saya ngomel. Makan kok. Ono daging piye. Kok gila makan ora? Akhirnya makan saudara. Wah. Ternyata terbawa sampai sekarang dapat istri yang support makan sayur. Abuna lama-lama terintimidasi sebenarnya sama Abun ini saudara. Lama-lama saya jadi kakeknya Abun nih saudara. Sementara dia masih kinyis-kinyis. Nah itu intimidasi. Yang harus dikalahkan. Ya, berantem. Saya seringkali berantem sama tante itu. Apalagi nanti Om sudah bilang, kirim sinyal. Aku kok pengen durian ya Son. Wah langsung gerak saya. Cari boleh durian, kirim. Tengah malam tapi biar gak ketahuan tante. Ketahuan sama tante ini siapa sing kirim durian. Kerjasama dengan pengerja. Gak tahu tante tadi ada orang kirim. Dikuncilah durian itu dalam kulkas. Besok paginya tante buka. Lo kok tinggal separuh. Siapa sing makan durian? Om tengah malam ngambil. Baru disidang satu-satu. Siapa sing kirim durian yang pastori? Om Sony tante langsung ditelepon. Kamu kurang ajar ya. Kirim-kirim durian sama Om. Udah tahu
Ommu paling doyan duren dan gak boleh makan duren. Nih ono apa-apa sama ommu kowe tanggung jawab kowe. So dimarahin habis-habisan. Ya tante enggak lagi. Enggak lagi. Nih ommu jalur orang sedikit. Ngamuk. Nanti kalau saya ngamuk, saya diamin tante saudara. Diamin. Om datang. Hei, kayak kimbokmu. Itu ibumu. Jangan ngamuk. Kau kan ngerti mbok iki cerewet. Tante dengar. Ya gitu. Tapi tetap berada di sampingnya. Anda mengerti maksud saya? Itulah kekuatan hubungan. Abune dan Abune bisa seperti sekarang. Karena Om. Bapak rohani. Jadi kangen si Om. Ayat 7. 50 orang dari the sons of the prophets itu ikut berjalan. Nah coba lihat. Tapi mereka memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi orang-orang yang suka mengintimidasi kita itu hanya melihat kita dari jauh. Tidak melihat bagaimana kita berproses. Tidak melihat persoalan-persoalan tantangan yang kita hadapi. Hanya melihat dari kulit. Maka jangan beri telingamu pada hal-hal yang seperti ini. Dia tidak ada di dalam. Dia tidak lihat dinamika yang ada di dalam, yang kita alami. Dia tidak melihat buah-buah yang sudah mulai terlihat dalam pelayanan kita. Dulu Om Joni itu saudara, Om Joni itu dulu susah sekali ngajak dia pergi ke gereja. Lalu Ibu Siska bilang, ayo kok pergi ke sini. Pergi. Dia pergi saudara, anak-anak itu paling dekat sama Nova itu Joni itu. Nova laporan karena di motornya Joni masih ada rokok. Dan Abuna tidak pernah tegur, mau merokok atau tidak enggak pernah tegur. Ya toh, lagian enggak ada ayatnya di Alkitab. Ada enggak kalau cari ayatnya? Enggak ada toh? Enggak ada. Kesadaranmu sendiri. Ya toh? Kalau Anda tahu itu racun bagimu ya jangan makan dan minum racun itu. Kalau belum bisa ya jangan hakimi. Udah ada proses nanti sampai akhirnya mulutmu sendiri pahit. Jadi Om Joni akhirnya melayani di gereja kita. Dia udah pahit terhadap rokok. Sudah gak ada rokok lagi di motornya. Wah itu indah sekali. Dampak itu yang Abuna bilang dampak. Saya tidak menuntut Anda harus langsung jadi seperti ini. Lalu menghakimimu hanya karena ada hal kecil yang menjadi kelemahanmu. Tidak. Itu proses. Orang lain melihat dari jauh. Kamu gereja di tempatnya Sony masih merokok. Apa? Dengerin ya. Anda jangan pernah menghakimi proses rohani setiap orang. Haleluya. Anda tidak akan pernah tahu cara Tuhan berurusan dengan dia. Jangan pernah. Abuna sangat melarang itu. Sangat melarang itu. Mungkin dia masih berjuang untuk mengatasi itu. Haleluya. Tapi lihat yang lain yang sudah dia capai. Lihat. Nah terjadilah saudara. Karena mereka akan menyeberang sungai Yordan. Elisa berusaha untuk terus mengikuti Elia. Dan ada tantangan air sungai Yordan. Kita melihat kisah ini indah sekali. Lalu Elia mengambil jubahnya ayat 8. Digulungnya, dipukulkannya ke air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa. Mintalah apa saja yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jadi Elia sudah tahu detik-detik dia terangkat sudah tiba di depan. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu Elia berkata yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak akan terjadi. Wah, apa pelajaran rohani buat kita dari kisah ini?
Yang pertama, kita akan berada dalam ujian hubungan. Apapun hubungan yang Anda bangun dalam kehidupan ini. Hubungan bisnis, hubungan persahabatan, hubungan suami istri, terlebih hubungan kerohanian. Yang namanya ujian itu selalu ada. Haleluya, itu penting. Ya, itu pelajaran yang perlu kita bawa. Kita renungkan, iya ya. Jangan sampai nanti ada ujian Anda mundur. Ada ujian lalu Anda menyerah. Yang namanya ujian itu diberi untuk kenaikan tingkat. Untuk dinyatakan lulus. Betul saudara? Naik kita ujian SIM C, kita perlu kelok-kelok, kalau lulus tidak nyenggol, maka kita dapat SIM. Maka akan ada rekognisi, ada reward dari setiap ujian dan fase ujian yang kita lalui. Kita akan naik pada level berikutnya. Ketika Elisa mengikuti Elia dan dia diuji untuk stop, diuji konsistensinya, diuji melalui orang-orang yang mengintimidasi dia tetap konsisten. Karena dia tahu yang ingin dia dapat bukan hal-hal agamawi. Tapi dia tahu ada sesuatu hal rohani yang dia kejar. Dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan itu. Saudara, Bapak Ibu beribadah di gereja kita. Di gereja kita sudah hampir 9 tahun saudara. Ya, Anda harus memastikan bahwa ketika Anda terhubung dengan rumah Tuhan di tempat ini, Anda mendapatkan sesuatu. Dan Anda harus memastikan setiap ujian, entah pada sesama jemaat, antar Anda dengan pelayan, atau Anda dengan abunamu dan abuni. Anda pastikan Anda lolos ujian itu. Amin. Supaya apa? Supaya up to the next level. Naik lagi. Dan itu tidak akan berhenti. Akan ada ujian berikutnya untuk naik lagi ke level berikutnya. Apa ujiannya Abuna? Kita tidak pernah tahu. Setiap kita, Dodi maju ke depan, setiap kita memiliki ujian yang khas masing-masing. Hal berikutnya yang kita perlu renungkan adalah jangan pernah beli telingamu pada orang-orang yang mereduksi imanmu. Yang mencoba mereduksi panggilanmu. Jangan berikan telingamu, oh dulu dia begini, oh begini. Itu dulu, sekarang kan penting, yang penting kan sekarang. Itu penting. Karena orang-orang ini hanya akan datang untuk melihat setiap hubungan yang Anda bangun itu hancur. Dia tidak menginginkan Anda lolos ujian. Itu. Mungkin dia akan mengurangi daya tahanmu. Mungkin dia akan mengintimidasi pikiranmu. Atau masuk melalui telingamu. Abuna kan pernah mengajar bahwa telinga adalah salah satu pintu yang sangat rentan terhadap intimidasi. Telinga. Sebab telinga akan menginduksi pikiran. Dan malamnya gak bisa tidur. Sementara dia tidur nyenyak. Jadi mari kita tetap konsisten. Kalau kita tahu itu berharga buat kita, jangan lepaskan. The sons of the prophets tidak tahu apa hal yang berharga itu. Karena mereka melihat dari jauh. Kita harus berada di dalam. Dan ketika berada di dalam jangan juga kecewa. Abuna selalu menjelaskan gereja itu seperti rumah makan. Bagus di etalasenya. Setiap rumah makan apakah ada yang jorok etalasenya? Enggak ada. Kalau perlu indah toh. Coba lihat dapur. Dapurnya. Kacau sana sini. Jadi tidak ada yang sempurna. Orang bisa memanfaatkan ketidaksempurnaan itu untuk mengintimidasi hidupmu. Tapi kalau Anda teguh dan kokoh. Wah, ini prinsip yang ketiga. Kita harus teguh dan kokoh. Lihat. Pegang. Tidak. Aku tetap pegang. Ini tujuanku. Ini alasanku ada di sini. Aku seperti ini. Memang akan ada titik-titik lelah kok, saudara. Tapi tetap pegang erat-erat apa yang menjadi tujuan saudara. Termasuk untuk terhubung dengan Tuhan. Pegang erat-erat. Jangan melepaskan. Kalau dilepas nanti orang lain yang akan mendapatkan itu. Dapatnya lagi susah. Dan lihat. Ketika akhirnya mereka tiba di ending. Ada reward yang diterima oleh Elisa. Kita juga akan seperti itu. Mintalah. Apa saja yang bisa aku berikan kepadamu. Tidak ada orang yang benci kalau diberi.
Setiap orang pasti senang diberi. Tapi ngomong-ngomong, kalau orang memberi sesuatu kepada saudara, jangan nyacatin. Ya. Jangan nyacatin. Misalnya itu makanan, ora enak. Ya ampun, ora enak. Hargailah cara dia memberi. Bagimu gak enak, bagi yang lain enak. Kalau gitu ya ora usah pangan. Gak usah dimakan, ya toh. Orang lain yang menikmatinya. Beri reward. Karena itu akan mencerminkan hubungan yang baik. Luar biasa ya. Mungkin Anda tidak suka terlalu manis, tapi orang lain yang senang manis ya senang. Contohnya seperti itu. Abuna gak suka manis, tapi setiap ada makanan manis diberi kepada Abuna selalu terima. Terima kasih ya. Mengucap syukur, terima kasih. Walaupun akhirnya saya icip sedikit dan saya beri kepada pengerja. Saya bagi-bagi, kita makan bersama. Kan enak gitu toh. Daripada bilang, ora enak. Tidak ada makanan yang tidak enak, saudara. Apalagi kalau babi. Enak toh? Enak toh? Apalagi kalau duren. Enak toh? Durenias. Wah. Selalu ada reward. Anggap Elisa ini adalah, coba lihat, dia adalah oknum ilahi. Ketika kita terhubung dengan oknum ilahi, maka kita akan mendapat apa yang didapatnya. Sebentar, saya tiba-tiba ingat ya saudara. Ayat 9, dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Berarti apa yang ada di dalam diri Elia akan bisa diberikan kepada Elisa. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian. Berarti kalau 2 bagian itu bukan bicara pembagian loh saudara. Ya. Tapi double portion. 2 bagian itu bicara tentang a double portion. Kalau misalnya Elia punya 4, maka Elisa gak main-main. Dia tidak hanya minta 4, dia minta double portion dari 4 berapa? 8. Jadi ketika Anda terhubung dengan sesuatu, maka akan ada aliran. Dan kalau sesuatu yang di mana Anda terhubung itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi, itu akan mengalir dalam rohmu 2 kali lipat. Kalau kita memintanya dan konsisten menjaga hubungan itu. Haleluya. Maka kesimpulan kita adalah, ketika Anda tahu di mana Anda terhubung secara rohani, melekatlah di sana. Jangan goyah, jangan goncang. Percayalah bahwa ada sesuatu yang akan mengalir dalam hidupmu. Dan yang mengalir itu bukan aliran yang biasa-biasa. Lebih dari apa yang ada dari sumbernya. 2 kali lipat mengalir dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana. Hidupku bagai bejana. Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari katakan pada Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Minta pada Tuhan, penuhi. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu.
Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan penuhi Tuhan. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Minta pada Tuhan. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bencana. Hidupku bagai bencana, ku bawa. Penuhi anak-Mu Tuhan. Penuhi anak-Mu Tuhan. Penuhi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi. 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 Penuhi dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Oh Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana. Ampuni akan menutup dalam doa. Bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Materaikan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Betapa hati kami berkobar-kobar. Kami tahu itu yang dirasakan oleh murid-murid-Mu ketika bersentuhan dengan Engkau sendiri. Tuhan, kami hidup yang cuma sekali ini. Kami mau menggenapi setiap panggilan Tuhan. Setiap tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Kirim kepada kami Tuhan orang-orang yang membangun hidup kami. Yang membawa kami datang kepadamu lebih lagi. Terima kasih untuk komunitas di gereja ini. Sesama jemaat, baik yang ada di gereja ini maupun yang terhubung dengan gereja ini. Kami boleh saling mengingatkan, saling membangun, saling menegur, menasehati untuk kembali kepada panggilan kepada Engkau. Dan apa yang didapatkan oleh Elisa Tuhan, kami juga mau mendapatkan itu. Amin. Double portion dari apa yang kami dengar pagi hari ini. Dan hidup kami boleh menjadi tuntunan dan pembelajaran yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami terus berjalan melampaui hukum natural. Kami mendapatkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Hukum supranatural. Berjalan dari keajaiban demi keajaiban. Berjalan dengan kemuliaan yang Tuhan taruh. Nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan oleh setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Engkau berkati setiap kami. Dan firman-Mu itu termateraikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin.
Shalom, jemaat G2CC yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita harus melekat kepada Tuhan dan kita bertumbuh di dalamnya. Amin. Mari kita saksikan video Jalan Sehat G2CC pada hari Sabtu 10 September kemarin. Demikian video Jalan Sehat kemarin, sangat meriah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan kita juga masih ada acara yang lain. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja G2CC pada hari ini. Kami sambut keluarga Ibu Untari, bisa berdiri Bu. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Selamat datang di gereja kami. Dan jika belum memiliki gereja atau ibadah yang tetap, kami sangat senang menanti kedatangan keluarga Ibu Untari kembali di tempat ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami. Info gereja sepekan, yang pertama nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online pada hari Rabu 14 September via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluku mulai pukul 7 malam. Breakthrough Prayer diadakan setiap Jumat 16 September pukul 5 sore di gereja. Ibadah Youth diadakan hari Sabtu 17 September pukul 16.30 di gereja. Kemudian ibadah sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 18 September pukul 7 pagi secara onsite di luar gedung gereja. Hari ini kita mengadakan kegiatan lomba, makan kerupuk dan memasukkan paku ke dalam botol. Dan hari Sabtu minggu depan, tanggal 17 September, ada senam sehat pukul 7 pagi. Diharapkan Bapak Ibu Saudari sekalian yang tidak berhalangan bisa hadir di gereja untuk memeriahkan acara senam sehat pada minggu depan. Dari panitia HUT gereja, jangan lupa lomba foto Twibom dengan ketentuan sebagai berikut. Mengirimkan hasil edit Twibom ke panitia, link Twibom bisa diminta ke Ibu Aurel.
Kemudian panitia akan mengupload foto di Instagram gereja @g2cc.semarang. Peserta juga diwajibkan mengupload foto tweet bomb tersebut di akun masing-masing dan pastikan akun peserta tidak di privat. Buat caption semenarik mungkin tentang mengapa kita merayakan ulang tahun gereja G2CC ke-9. Hashtag yang wajib, hashtag G2CC birthday 9. Penilaian pemenang adalah jumlah like terbanyak di akun resmi G2CC. Dan pemenang akan diumumkan di akun-akun gereja. Mari Bapak Ibu Saudara ikut berpartisipasi mengikuti setiap kegiatan-kegiatan dan perlombaan untuk memeriahkan HUT gereja kita yang ke-9. Jangan lupa untuk ikut serta dalam lomba foto T-Bomb dengan link yang sudah dibagikan. Foto dengan like terbanyak akan menjadi juaranya. Bagi Bapak Ibu yang mau hadir pada HUT G2CC ke-9 pada tanggal 25 September, mari mendaftar di link yang telah di-share oleh Abuna Sony. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Mari Bapak Ibu tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Daniel. Sekolah minggu ada? Enak. Ayo jangan dorong-dorongan. Sini. Ya, Bapak Ibu, ada 3 orang jiwa baru di sekolah minggu. Abuna dapat laporan dari Bu Marlina, berikan tepuk tangan. Oin, Jason, dan Yuen. Mana mereka? Oin? Oin. Kamu cantik ya. Jason mana Jason? Jason. Satu lagi, Yuen. Ya, kita bersyukur ya. Tuhan akan terus tambah-tambahkan lagi, Bapak Ibu. Ayo kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu kita. Bapak, kami angkat tangan kami kepada anak-anak kami di sekolah minggu G2CC, berkati hidup mereka. Pakai mereka sebagai alat Tuhan yang hebat dan dahsyat. Persiapkan mereka sebagai generasi yang siap menuju destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Dan berikan mereka kecerdasan, kepintaran. Juga jauhkan mereka dari sikap pembangkangan. Berikan kepada mereka ketundukan dan ketaatan kepada orang tua. Dan mereka menjadi satu pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi contoh dan teladan di tengah kehidupan dunia yang semakin gelap. Mereka akan tetap menjadi terang. Lindungi dan proteksi anak-anak kami, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Juga proteksi orang tua mereka. Amin. Berkati pekerjaan orang tua mereka, keluarga mereka. Berkati studi mereka. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu. Semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, tos. Bapak Ibu, senam sehat bukan minggu ini ya, minggu depan. Bukan Sabtu ini. Sabtu depan, tanggal 24. Jadi, ayo kemarin yang tidak sempat hadir, siapa yang bersyukur atas ulang tahun G2CC? Angkat tangan. Yang bersyukur, tidak angkat tangan tidak bersyukur. Berarti besok tanggal 24 yang angkat tangan hadir dalam senam. Kita nanti ada N1, N2, N3, N4. Wah, ya. Jadi kita hadir, paling tidak guyup, saling kenal, hai, gitu kan lebih bagus toh. Kalau ketemu di jalan nanti, itu G2CC family. Jangan lupa gereja kita, my church, my community, and my family. My church, my community, and my family. Jadi hubungan kita bukan hanya sekedar lihat-lihat di dalam gereja saat duduk,
tapi kita juga terhubung sebagai as a family di luar. Walaupun kita saling berjauhan satu dengan yang lain. Tanggal 24. Tanggal 25 kita khusus tanggal 25 Abuna ingatkan lagi. Kita ibadah jam 8. Bukan jam 7. Kasihan tahun lalu jam 7 itu. Kasihan siapa penari yang datang pagi-pagi jam 5 harus make up. Ada yang sempat tidur di sini ya. Kasihan. Jadi kita akan mundurkan 1 jam, tapi ibadah minggu akan kembali normal lagi pada minggu berikutnya. Juga Abuna berterima kasih sejauh ini kita sudah banyak ditolong, panitia banyak ditolong dalam banyak hal. Ada banyak sumbangan, ada banyak sumber daya yang Abuna terima, Tuhan balas itu ya. Semua buat pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, kita terus berdoa, panitia akan bekerja untuk mempersiapkan ini dengan baik. Doakan juga acara tanggal 24, tanggal 25 supaya berjalan dengan baik, tidak ada hujan ya, walaupun kita ibadah di dalam. Kita sekarang sebenarnya sedang tes kepadatan karena dari yang mendaftar itu udah sangat banyak, Saudara. Jadi apa gunanya Bapak Ibu mendaftar supaya kita bisa mempersiapkan jumlah kursi. Kalau bisa kita akan kurangi kepadatan dalam ruangan. Ini saja udah padat toh. Jadi kita lagi sedang berpikir dengan mendata yang hadir itu kita akan memiliki prediksi untuk mengatur kursi dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini hanya uji coba minggu pagi ini. Nanti kita akan rombak lagi untuk minggu besok. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum daftar isi saja, ada berapa orang. Juga penting buat panitia. Apakah kita akan mempersiapkan, kita memang ada konsumsi, apakah kita harus dalam nasi kotak atau prasmanan, kita butuh data itu. Kalau banyak untung ruginya bagaimana, kalau sedikit untung ruginya bagi kepadatan itu bagaimana. Itulah sebabnya perlu mendaftar. Mohon kami dibantu untuk itu. Juga jangan lupa foto Bapak Ibu yang paling cakep, paling cantik. Ya, isilah Twibbon itu dengan foto Bapak Ibu agar makin ramai. Saya sudah melihat yang pertama memposting itu adalah keluarga Pak Haryanto loh. Berikan tepuk tangan dulu. Keluarga Pak Haryanto. Lah Pak Haryanto aja sakit loh Saudara, bisa support. Mari kita juga ikut support ya. Bukan soal pemenangnya. Wong hadiahnya juga belum ditentukan kok, hadiahnya apa. Ya toh? Hah? Hadiahnya ke Israel. Wih, rugi bandar. Nggak, rugi. Abuna pasti akan selalu jadi berkat. Akan ada pengiriman. Setelah berapa tahun kita ya? 2 tahun kita tidak mengirim orang ke Israel. Dan setiap ulang tahun Bapak Ibu, Abuna sama Abun itu menabung. Menabung setiap tahun paling tidak membiayai 1 orang jemaat ke Israel. Dan tahun ini, puji Tuhan ada sedikit tabungan. Tapi hanya untuk membiayai 1 orang. Siapa dia? Tuhan yang akan melihat. Tuhan yang akan memilih. Ya toh, doakan ya. Paling hadiah itu yang terakhir berangkat siapa? Pak Dodi dan Bu Yuni ya, 2 orang ya. 2 orang. Ya, luar biasa. Tapi yang sudah berangkat tidak masuk undian lagi ya. Hanya kalau cowok nanti yang berangkat ikut bantu Oma. Karena Oma akan ikut berangkat bersama-sama dengan Abuna bulan November. Ikut bantu angkat koper Abuna. Dan koper Oma. Jadi harus kuat. Kalau cewek harus gandeng Oma. Ya, tentu saja Bapak Ibu diterima sumbangan untuk hadiah roti, kaleng atau apa. Untuk door prize ya. Door prize silakan nanti hubungi Bu Aurel. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nggak usah yang mahal-mahal. Pokoknya ada untuk rame-rame itu aja. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel yang sudah menyumbang minuman dan berbagai makanan kecil. Ya, kita berikan tepuk tangan. Biar anak-anak sekolah minggu kita pulang bawa sesuatu. Aku dapat sesuatu. Ya toh. Tapi jangan nyumbang anggur ya Pak. Itu antara kita nanti dengan Pak Johan itu aja. Itu loh. Pak Daniel ini bosote. Ya. Oke, itu saja tambahan pengumuman dari Abuna. Doakan juga agar kita semua tetap sehat. Haleluya. Ya. Kita pasti akan sangat padat karena beberapa tamu dari luar kota, anak-anak rohani dari Abuna, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja, dari Batam sudah memastikan hadir.
Jadi saya juga agak pusing nanti mengatur antar jemput mereka dan sebagainya. Tapi semua pasti akan, Tuhan akan campur tangan. Semua baik. Mari kita akhiri ibadah kita. Jangan lupa hari ini masih ada lomba-lomba ya. Oh ya, ada yang ulang tahun? Livi ulang tahun. Mana Livi? Kita beri tepuk tangan dulu untuk tim pelayan mimbar hari ini. Wah, luar biasa mereka, luar biasa. Ayo Livi. Livi cantik sekali hari ini ya. Mau jadi anak bunda enggak? Oke. Langsung aja depan bapaknya sama mamanya sama maknya. Turun. Siapa lagi? Gebi kan ulang tahun Gebi. Mana Gebi? Tadi nggak kelihatan ya. Yohan, Ibu Yohan. Mana Yohan? Yohan dipanggil Yohan. Mari kita lihat Livi rame-rame. Gogi. Sebentar ya Bapak Ibu. Livi ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang keberapa? 17? 15? Ayo sini Gaby. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yohan mana? Yuk kita nyanyi dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip hurra. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, Kau berkati Yohan, berikan umur yang panjang, tubuh yang sehat, dan hikmat Engkau tambahkan dalam kehidupannya sebagai istri, seorang hamba Tuhan yang sedang Kau persiapkan untuk ministry berikutnya. Persiapkan mereka. Urapi dia Tuhan, berikan hati yang terus berkobar-kobar di dalam rohnya. Kami berdoa, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Juga kami berdoa untuk Gaby, berikan kepintaran, kecerdasan di sekolah. Tidak ada hambatan dan kesulitan apapun. Dan persiapkan Gaby sebagai wanita Tuhan yang luar biasa. Untuk masa depan yang baik. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Juga kami berdoa untuk Livi Tuhan, persiapkan dia masa depan yang baik dan pakai hidupnya sebagai alat Tuhan yang hebat, melayani dengan penuh pengurapan sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepadanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Menjadi bagian dari tim pelayanan di gereja ini. Amin. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Berikan kepadanya semangat dan fokus dan hati yang tetap mengasihi Tuhan. Amin. Pakai dia untuk sesuatu masa depan yang sedang Kau rancangkan baik. Dan kami tahu itu akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Dan kami percaya bahwa hidup kami juga berada dalam pemeliharaan Tuhan. Amen. Kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Amen. Memberkati keluarga mereka. Amen. Memberikan kesehatan yang baik. Amen. Memberkati studi mereka. Amen. Dan setiap benih yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi kembali berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Amen. Juga kami berdoa untuk acara ulang tahun gereja dan berbagai acara-acara pendahuluan untuk dalam rangka ulang tahun itu. Bekerjalah Tuhan. Amen. Kami percaya Engkau sanggup menyediakan segala yang kami perlukan dan Engkau hadir dalam segala fellowship yang kami adakan
Dan Tuhan memberkati acara tanggal 25, persiapkan semua orang yang terlibat, cuaca yang baik, seluruh peralatan. Dan berikan udara yang sehat di tengah-tengah kami. Tidak ada sakit penyakit di antara kami, tidak ada virus di antara kami. Dan kami menikmati segalanya karena Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih atas ibadah hari ini, boleh mendengar firman-Mu, boleh bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu, Yevarecha Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafelecha fechunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panafelecha feyashim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, ambil saat teduh sejenak.